hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar ajaran Kristen atau doktrin tentang hantu. Apakah hantu itu sungguh-sungguh nyata atau tidak? Bagaimana Alkitab mengajarkannya? Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari banyak orang, bahkan termasuk orang Kristen, memiliki konsepsi yang salah, yang seharusnya sesuai dengan ajaran Alkitab tentang hantu. Ya, maka tidak sedikit orang takut lewat kuburan, ya, takut dengan suasana yang gelap, takut di suatu tempat-tempat yang angker, yang sedikit remang-remang, di gua-gua, di hutan-hutan, karena dianggap di sana ada hantu yang menakut-nakuti, ada hantu yang bisa membahayakan diri setiap orang. Nah, ini konsep-konsep yang harus kita tahu bahwa ini sungguh-sungguh terjadi, bahkan di antara orang-orang Kristen. Apakah hantu itu sama dengan setan? Apakah hantu itu sama dengan roh-roh jahat? Secara umum, hantu itu dianggap sebagai roh orang yang sudah meninggal, yang bergentayangan, yang bisa berhubungan dengan manusia yang masih hidup, yang ada di dunia ini. Nah, itu konsep pada umumnya. Namun nantinya berbeda-beda sesuai dengan agama dan kepercayaan tiap-tiap orang. Ya, jadi ini pada umumnya hantu juga dianggap sebagai makhluk atau sosok yang menakutkan, sosok yang membahayakan. Jadi jarang sekali ada hantu yang baik, jarang sekali ada hantu yang menolong. Justru hantu itu lebih banyak untuk menakutkan, untuk membahayakan. Walaupun ada tradisi kepercayaan tertentu bahwa ada hantu-hantu juga yang memberikan pertolongan kepada keluarganya. Karena tadi konsepsinya adalah hantu itu jiwa orang yang sudah meninggal, yang masih bergentayangan, yang masih menemui keluarganya, yang masih ada di dunia ini. Kalau menurut kamus secara umum atau kamus bahasa Indonesia, hantu adalah roh yang menakutkan yang ada di tempat-tempat tertentu. Saya ulangi lagi, roh atau jiwa yang menakutkan yang ada di tempat-tempat tertentu. Lalu ada lagi sumber lain menyatakan bahwa hantu adalah roh manusia atau roh hewan yang telah mati dan menampakkan dirinya dalam kehidupan kini, dalam kehidupan di dunia ini. Lalu bagaimana sebagai orang Kristen kita mempercayai ajaran ini? Kita mempercayai konsepsi ini. Apa kata Alkitab? Berdasarkan konsep yang ada secara umum bahwa hantu adalah roh orang yang sudah meninggal, maka Alkitab secara nyata, secara tegas menolak konsep ini. Mengapa? Karena Alkitab menyatakan bahwa roh orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kembali ke bumi. Dia ke surga atau ke neraka. Dia ditetapkan mati untuk satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Itu konsepsi Alkitab. Jadi tidak ada itu roh orang yang sudah meninggal. Karena roh orang yang sudah meninggal dalam ajaran Kristen itu tidak bisa berhubungan dengan manusia yang masih hidup di dunia. Manusia yang masih hidup di bumi ini. Tidak bisa. Roh manusia yang sudah meninggal itu kembali ke surga atau ke tempat penantian penghukumannya. Dia tidak bisa kembali. Jadi jelas-jelas Alkitab tidak membicarakan tentang adanya hantu dengan konsep yang seperti ini. Lalu pertanyaannya timbul begini, mengapa ada istilah hantu di dalam Alkitab? Ya, jadi misalnya orang yang kerasukan setan itu dipakai untuk menakut-nakuti orang, dia tinggal di kuburan. Atau ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, para murid sendiri menganggap dia hantu. Tuhan Yesus sendiri adalah hantu. Lalu kemudian juga setelah kebangkitan Tuhan berkata, saya bukan hantu. Jadi seolah-olah memang benar ada hantu.
Bagaimana kita menjawab, bagaimana konsepsi ajaran Kristen dalam hal ini? Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, memang kata hantu itu banyak sekali muncul dan dihubungkan dengan binatang. Ada burung hantu kebanyakan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-34 ayat yang ke-14 disinggung tentang hantu, yaitu hantu malam. Saya coba bacakan ayatnya bagi kita. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Jadi ada jin, ada hantu. Nanti di bagian lain kita akan bicarakan tentang jin. Di situ disebutkan tentang hantu malam. Saya mau membicarakan kepada kita bahwa konteksnya ini berhubungan dengan binatang-binatang yang menakutkan, binatang-binatang yang menyeramkan, ya, suatu keadaan malam di mana ini merupakan penghukuman Allah kepada Edom dan bangsa-bangsa lain yang telah menindas Israel. Wilayah Edom ini nantinya akan dihukum oleh Tuhan dan di tempat itu akan ditinggalkan, dan yang ada adalah binatang-binatang yang menyeramkan dan makhluk-makhluk yang menakutkan, termasuk yang disebutkan di situ hantu malam. Bukan roh orang yang sudah meninggal, ini berhubungan dengan binatang-binatang yang menyeramkan atau menakutkan. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru, memang orang-orang memiliki konsepsi tentang hantu, namun bukanlah jiwa orang yang sudah meninggal. Bukan sama sekali, ya. Memang di dalam Matius disebutkan bahwa murid-murid menganggap Tuhan Yesus sebagai hantu. Berarti di zaman perjanjian baru pun ada konsepsi tentang hantu. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita, ya. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dituliskan di situ, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Ini versi terjemahan terbaru tahun 2023. Mungkin ada sedikit perbedaan terjemahan yang sudah disesuaikan dengan bahasa-bahasa kekinian. Nah, demikian di ayat-ayat yang lain. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata, saya bukan hantu, sebab hantu tidak ada dagingnya. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan hantu tidak ada dagingnya. Jadi seolah-olah ada hantu. Hantu itu ada, nyata adanya. Tetapi sebentar dulu, saya mau sampaikan kepada kita bahwa konsepsi yang disampaikan oleh Alkitab tentang hantu itu berbeda sama sekali dengan konsepsi umum. Hantu yang disebutkan di dalam Alkitab adalah roh-roh jahat, adalah setan, adalah iblis yang menyamar sebagai roh-roh orang yang sudah meninggal. Jadi hantu ini sama sekali bukanlah roh atau jiwa orang yang sudah meninggal. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Ini yang harus kita tahu. Ini yang selayaknya kita, setiap orang percaya, setiap jemaat, setiap yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus memiliki konsep ini. Harus mengetahui yang sebenarnya, bahwa yang dimaksudkan hantu adalah roh-roh jahat, roh yang menyamar sebagai malaikat terang. Bukanlah roh orang yang sudah mati, bukanlah roh orang yang sudah meninggal. Jadi di dalam bahasa Yunani sendiri, kata hantu itu diterjemahkan dari kata Yunani fantasma, yang diterjemahkan nanti di dalam bahasa Inggris sebagai ghost, yaitu roh, ya, roh. Tapi kalau Holy Ghost, Roh Kudus, ini roh saja, berarti roh jahat. Atau sering juga diterjemahkan sebagai yang berarti penampakan yang aneh, penampakan yang tidak umum, ya. Dan ini bisa menakutkan, dan inilah yang disebut sebagai hantu. Bukan roh orang mati, bukan roh orang yang sudah meninggal. Bapak Ibu, sudah jelas sampai di sini. Kita bisa pastikan, kita bisa simpulkan bahwa hantu itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu adalah roh jahat yang mengganggu
kehidupan manusia. Bahkan roh jahat itu juga bisa menyamar seolah-olah baik. Banyak dalam kepercayaan-kepercayaan di dalam tradisi. Mungkin di tradisi kami juga menganggap ada hantu, yaitu roh orang yang sudah meninggal menolong kita. Itu bukan sebenarnya. Itu adalah roh jahat yang menyamar dan seolah-olah menolong kita untuk kemudian menyeret kita jauh daripada Tuhan. Nah, kira-kira itu kesimpulannya. Apa itu hantu? Hantu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah roh-roh jahat yang memanipulasi kebenaran. Apa pesan rohani yang saya mau sampaikan yang penting bagi kita? Yang pertama, jangan pernah terlibat apapun berhubungan berkaitan dengan yang disebut sebagai hantu atau yang disebut sebagai roh-roh jahat. Mengapa? Karena kita ini adalah milik Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita tidak ada hubungan lagi dengan setan, dengan roh jahat, dengan yang disebut sebagai hantu. Sekalipun kelihatan baik, itu pembohongan, karena iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Ya, tidak sedikit orang di zaman sekarang, masih banyak yang berhubungan dengan roh-roh jahat, pergi ke suatu tempat, membuat perjanjian dengan iblis, dengan setan, dengan hantu, dengan roh jahat. Melakukan penyembahan supaya mendapatkan keuntungan, supaya mendapat rezeki, supaya mendapat harta karun. Itu tidak boleh lagi terjadi. Atau untuk mendapatkan hal-hal yang baik, untuk menanyakan sesuatu. Itu tidak boleh. Itu pun tidak boleh. Ya. Jadi jangan pernah terlibat dengan pergi kepada dukun, pergi kepada peramal, petenung dan sebagainya. Ternyata di zaman modern ini masih saja ada orang melakukan praktek sihir, praktek kegelapan, praktek okultisme dan petenung peramal. Masih saja ada di zaman yang modern ini. Luar biasa bukan? Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah berhubungan, jangan pernah terlibat dengan hal-hal yang seperti ini, dengan okultisme, dengan yang namanya setan atau hantu. Kemudian yang kedua, jangan pernah takut yang namanya hantu. Takut lewat kuburan, takut kegelapan, takut tempat-tempat angker. Kalau tempat-tempat di gua-gua atau di ini, saya nggak takut hantu, saya nggak takut namanya setan. Saya takutnya malah binatang buas, ular, semut yang berbahaya. Ada semut yang sangat berbisa, bahkan waduh menyakitkan. Ada tawon, ada lebah, bisa berbahaya buat tubuh kita. Itu yang saya takut. Kalau soal setan, jangan takut. Sebab apa? Alkitab mengatakan Tuhan memelihara kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga mengungkapkan kebenaran Tuhan. Bahwa Tuhan memelihara, menolong kehidupan kita. Di bagian ayat-ayat yang lain disebutkan malah bahwa roh yang ada di dalam kita memang benar. Lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mengapa? Karena roh Allah, roh kudus ada di dalam diri kita. Mengapa kita tidak percaya? Mengapa kita masih takut? Mengapa kita masih bimbang tentang pemeliharaan dan pertolongan Tuhan? Yang paling penting, kita tetap milik Tuhan. Kita harus sadari itu. Kita jangan mau terkecoh. Kita jangan mau tertipu dengan tipu muslihat iblis. Dengan tipu muslihat yang kita pikir ada hantu. Tidak ada lagi. Marilah hidup kita ini justru menyerahkan secara total kepada Allah untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia, untuk terus-menerus bersekutu dengan Dia, melakukan seluruh kehendak-Nya. Ini yang paling penting. Kalau hal itu kita lakukan, ketakutan terhadap yang namanya hantu, itu tidak ada. Jadi biarlah hidup kita ini terus berfokus untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan. Amin. Hasratku